Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan interaksi yang tanpa batas antar warga negara dari berbagai negara, sehingga tidak sedikit juga WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara lain. Anak-anak hasil perkawinan campuran yang memiliki hak berkewarganegaraan ganda terbatas, ternyata dalam kenyataannya membutuhkan ruang yang lebih luas untuk berkewarganegaraan ganda, sehingga terdapat aspirasi agar batas berkewarganegaraan ganda tidak dibatasi hingga berusia 18 tahun, tapi pada usia yang lebih matang, seperti 30 tahun atau 35 tahun, atau bahkan tanpa batas. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Ya, mixed marriage atau perkawinan campuran, artinya perkawinan yang dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, yang berbeda kewarganegaraan, itu sekarang ini adalah hal yang lazim. Ya, di berbagai negara, ya, berkat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, maka hubungan perkawinan berbeda kewarganegaraan itu sudah semakin lazim. Nah, tetapi beberapa negara kemudian ada yang meresponnya dengan cara menyesuaikan hukum kewarganegaraannya dengan tantangan-tantangan terbaru berupa mixed marriage, tapi ada juga yang kemudian tidak mereformasi hukum kewarganegaraannya. Nah, memang karena makin lazim, prevalensinya makin tinggi, mixed marriage yang saya maksud tadi, maka kalau negara-negara itu merespon hal seperti ini, itu biasanya ada dua. Pertama, ada negara yang cenderung konservatif, yang kedua adalah negara yang cenderung progresif. Yang konservatif yang saya maksud, itu biasanya hukum kewarganegaraannya ya tidak disesuaikan dengan tantangan-tantangan terbaru. Jadi biasanya negara-negara yang cenderung restriktif atau sangat membatasi hukum kewarganegaraannya, maka cenderung enggan untuk mengadopsi hukum-hukum baru di bidang kewarganegaraan, misalnya berkaitan dengan apakah seseorang yang melakukan perkawinan campuran itu kemudian bisa diberi kewarganegaraan atau tidak. Nah, tapi memang kalau khusus yang berkaitan dengan mixed marriage ini, ya, atau dalam istilah hukum kewarganegaraannya itu disebut dengan iur matrimony. Jadi kewarganegaraan yang diperoleh oleh seseorang karena adanya perkawinan. Jadi hubungan perkawinan ini yang mau dilindungi oleh hukum kewarganegaraan sesungguhnya. Nah, karena mau dilindungi adalah hubungan perkawinannya, maka beberapa negara meresponnya ada dengan cara bahwa kalau seseorang itu melakukan perkawinan dengan warga negara, maka itu menjadi pull factor, faktor yang menarik seseorang atau pasangannya untuk menjadi warga negara tertentu. Nah, kita sebenarnya mengaturnya kan. Jadi di pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu mengatur hal demikian. Jadi kalau ada WNI yang menikah dengan WNA, maka ada kemungkinan orang asingnya, ya, WNA-nya itu bisa menjadi warga negara Indonesia dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah iur matrimony. Nah, kita sesungguhnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu sudah jauh lebih progresif dibandingkan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang 6258. Kalau di Undang-Undang 6258 itu, kalau perempuan WNI menikah dengan laki-laki WNA, perempuan ini bisa beresiko kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Tetapi kalau sebaliknya, jadi laki-lakinya WNI, perempuannya WNA, maka tidak menjadi masalah, artinya tidak menjadi faktor yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan WNI yang laki-laki tadi. Nah, hal seperti ini kan tentunya tidak inline, tidak sesuai dengan semangat kesetaraan gender, ya. Jadi kesetaraan gender itu sebenarnya juga berlaku untuk lapangan hukum kewarganegaraan. Nah, kita
sejak 1 Agustus 2006 sudah mengubah cara pandang kita. Jadi laki-laki dan perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki atau perempuan WNA itu diperlakukan sama. Jadi kita pada titik ini sudah jauh lebih maju ya dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Nah, karena itu khusus untuk iur matrimoni atau kewarganegaraan yang didasarkan pada hubungan perkawinan, kita sudah cukup baik mengaturnya. Nah, nanti biasanya yang menjadi problem itu adalah anak yang lahir dari pasangan mixed marriage tadi. Kalau anak ini lahir di negara yang menganut ius soli, ya, kewarganegaraan yang didasarkan pada tempat lahir, nah, nanti biasanya ada sedikit problem administrasi. Jadi misalnya pasangan pasangan campuran ya, pasangan suami istri, misalnya WNA dengan WNI, WNA-nya adalah warga negara Amerika, lalu anaknya lahir di negara Amerika Serikat yang menganut ius soli, maka dia dianggap atau diakui sebagai warga negara Amerika Serikat berdasarkan asas ius soli. Sementara undang-undang kewarganegaraan kita, karena dia lahir dari pasangan WNI, maka dia diakui sebagai warga negara Indonesia. Karena kita sebagian pasal undang-undang kewarganegaraan kita itu menganut asas ius sanguinis, kewarganegaraan yang didasarkan pada garis keturunan. Nah, biasanya nanti sang anak ini, dia secara hukum diakui sebagai anak subjek berkewarganegaraan ganda. Di satu sisi dia adalah warga negara Amerika Serikat berdasarkan asas ius soli, pada sisi yang lain dia adalah warga negara Indonesia berdasarkan asas ius sanguinis. Nah, tetapi jangan lupa bahwa hal-hal seperti ini kadangkala tidak selalu otomatis begitu, karena dibutuhkan adanya tindakan-tindakan administrasi tertentu, mendaftar kepada otoritas yang ada di negara Amerika Serikat misalnya, kemudian juga nanti bisa mendaftarkan diri di kantor perwakilan Republik Indonesia, misalnya yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia, atau Konsulat Republik Indonesia. Jadi dibutuhkan adanya tindakan-tindakan administrasi. Nah, saya kira saya ingin berpesan kepada warga negara Indonesia yang seperti ini, ya, agar punya kesadaran berwarga negara, yaitu kesadarannya apa? Ya, ada keharusan bagi orang-orang semacam ini untuk secara aktif mengurus dirinya, mendaftarkan dirinya. Sebab kalau tidak melakukan upaya-upaya yang sifatnya administrasi, maka dikhawatirkan nanti tidak terrecord ya data-data administrasi kependudukannya di Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Demikian.